Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian Al-Mukarram Ustadz Jel Fatullah, guru kita bersama. Kemudian Al-Mukarram Ustadz Zul Kifli M. Adi, guru kita yang mengingatkan kita tentang akhir zaman. Banyak orang-orang bertaubat karena tausiah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz Tengku Zulkarnain sudah menjelaskan dari mulai zaman Fir'aun sampai balik ke zaman Fir'aun. Lalu kemudian kalau dulu itu kita dipimpin oleh orang yang punya kekuasaan, namanya kekuasaan itu sultah. Apa namanya? Sultah. Orang yang punya sultah itu disebut dengan sultan. Tapi kan orang kita payah menyebut sultan, disebutnya sultan. Sama yang syaitan jadi setan. Itu sama tuh, sama-sama huruf po. Nah, lalu kemudian ketika sultan ini dilucut, dihabisi kekuasaannya, disebut dengan revolusi sosial. Walaupun sebetulnya itu tidak tepat disebut dengan revolusi sosial. Yang tepat adalah tragedi sosial, bukan revolusi sosial. Dihasutlah rakyat ini untuk mengambil kekuasaan para sultan itu. Akhirnya sultan-sultan dari mulai Sultan Aceh turun ke bawah Sultan Langkat, turun ke bawah lagi Sultan Delhi, turun ke bawah lagi Sultan Serdang, turun lagi ke bawah Sultan Asahan, turun lagi ke bawah Sultan Siak, turun lagi ke bawah Sultan Pelalawan, turun lagi ke bawah Sultan Jambi. Lalu kemudian ke kiri di bumi Minangkabau juga dipimpin oleh sultan. Lalu kemudian habislah sultan. Dan dengan habisnya sultan itu, dulu untuk mengurus kekuasaan politik dipimpin sultan. Tapi sultan ini dia paham, sadar diri, tak mengerti agama. Diangkatlah orang yang paham agama, disebut dengan mufti. Diambil dari fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa itu mufti. Maka dengan runtuhnya sultan, maka runtuhlah mufti, hilanglah kuasa agama. Saya kalau mau ceramah ke Brunei Darussalam, itu di briefing dulu oleh orang yang ditunjuk oleh sultan dari lembaga mufti untuk membriefing. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah di sini mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan Mu'tazilah, jangan Khawarij, jangan Syiah. Mesti menyampaikan dalam mazhab Syafi'i, tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Ambali. Lalu kemudian menyampaikan tasawuf yang sunni sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bukan yang hanya elek mengingat Allah lalu tidak sholat. Mesti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mesti sesuai dengan para pendahulu salafus salih. Barulah dibolehkan ceramah. Begitu juga ketika mau mendapatkan tauliah, mesti diberikan oleh sultan. Tapi lalu kemudian ketika sultan-sultan ini dilucut, dihabisi kekuasaannya, maka tumbanglah mufti-mufti itu, habislah. Tapi kemudian kita tetap husnuzon dan percaya. Kenapa? Karena masih terpayungi oleh satu kata syariat. Kata sultan-sultan itu tak apa-apa, kekuasaan kami kalian ambil-ambillah, tapi kami masih ada payungnya. Apa payungnya? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi ini ancaman. Kalau ada kata syariat, kami yang di timur ini tidak mau, kata saudara-saudara kita di timur. Padahal waktu itu kita sedang menghadapi 3 musuh besar. Pertama Belanda, kedua Jepang, ketiga komunis. Tambah lagi yang satu nih. Sudahlah musuh di depan kita 3, Jepang, komunis, Belanda. Ini mestinya kita bersatu untuk melawan yang 3 ini. Kata yang satu nih, kalau kami tetap ada kata syariat di sana, kami tak mau ikut. Umat Islam waktu itu yang sedang mencari kawan, bukan mencari lawan. Oke lah, kalau kalian berkeberatan dengan kata syariat, turunkan lagi. Maka ketuhanan yang Maha Esa dengan tetap berprasangka baik,
bahwa ini tetap terjaga. Kenapa? Karena pakai sistem dipakai sistem demokrasi. Hai anak-anak 10 orang, ayo kita cabut. Suara yang paling banyak itulah suara yang benar. Dalam demokrasi tidak dilihat benar salah, tapi yang dilihat adalah siapa yang paling banyak. 10 anak voting, ayo kita cabut. Setuju 9, cabut. Satu tak mau cabut. Kira-kira waktu itu yang terjadi cabut apa tak cabut? Cabut, karena 9 setuju cabut. Lalu kemudian kalau 10 anak tadi dimasukkan sekolah tahfiz Quran, 9 tahun umurnya hafal di Quran, lalu kemudian 10 anak tadi di voting mau cabut. Tiba-tiba yang mau cabut cuman yang 1, yang 9 tak mau cabut. Kira-kira kalau pakai demokrasi cabut apa tak cabut? Tidak cabut. Oleh sebab itu demokrasi itu yang jahat adalah isinya. Maka isinya ini mesti dibodohkan. Karena anak-anak yang hafal Quran ini, dia hafal Arba'in Nawawi, hafal hadis, bisa sholat, penampilannya pun good looking. Ini otaknya tidak bisa dirusak, tidak bisa diganggu dengan game online PlayStation. Memang kecil kepala, tapi 30 juz dalam. Ini mengkhawatirkan, ini akan merusak, ini akan mengganggu. Kenapa? Karena pasti dia tidak akan setuju dengan LGBT. Betul? Pasti dia tidak akan setuju dengan pesta seks. Dia tidak akan setuju dengan perempuan buka aurat. Dia tidak akan setuju dengan diskotik. Dia tidak akan setuju dengan jual khamar di pinggir jalan. Maka ini berbahaya, mesti dimusnahkan. Nyambung? Paham? Insya Allah kalau warakal paham. Nggak waka, minum aja kak. Jadi orang yang bingung itu, mengapalah orang berpenampilan bagus, ganteng, orang yang pakai pakaian bersih, suci, rajin sholat ke masjid, mengapa dicurigai? Mengapa dikatakan akan menjadi antek-antek, sarang-sarang, bibit-bibit teroris? Mengapa akan dikatakan radikal? Karena memang dia ke depan berbahaya untuk kehidupan perbuatan mungkar. Karena mereka pasti akan melihat kemungkaran itu, mereka akan berteriak, mereka akan berkatakan itu mungkar. Karena mereka sudah diajarkan ayat kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inti daripada sholat itu apa? Sholat itu bukan sekedar takbiratul ihram, duduk, bukan. Inti daripada sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu yang tak mau. Silakan ramaikan masjid, silakan ramaikan majelis zikir, tapi jangan ganggu orang berbuat mungkar. Yang penting mereka tidak mengganggu kita. Gak apa-apa mereka mabuk di sana.